Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis dengan cetakan kue talam yang tampilannya super cantik dan menarik. Kue lapis yang satu ini rasanya enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan kurang lebih 3,5 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan agar aroma kuenya wangi ya. Selanjutnya kita tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 300 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya itu nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya itu awet dan nggak cepat basi ya. Dan setelah santannya mendidih, kemudian kita matikan api kompornya sambil terus diaduk-aduk sebentar ya, agar mengurangi uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan sampai benar-benar dingin ya, baru bisa digunakan. Kemudian selanjutnya kita siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai dengan merata. Selanjutnya setelah semua bahan kering tercampur merata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan bahan keringnya tercampur merata, lalu kita saring agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Selanjutnya untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar 350 ml ya. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 115 ml, dan untuk adonan yang kedua juga sama ya, saya tuang sebanyak 115 ml, dan untuk adonan yang ketiga yang di teko takar ini untuk adonan sisanya sebanyak 120 ml ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita beri warna, dan untuk adonan yang pertama di sini saya beri pewarna ungu makanan sebanyak 2 tetes. Untuk warna makanan disesuaikan dengan selera aja ya. Dan untuk adonan yang kedua di sini saya beri pewarna hijau tua makanan sebanyak 2 tetes. Kemudian kita aduk agar warnanya tercampur merata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang ketiga ini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit adonan, lalu kita aduk agar tercampur merata.
Kemudian setelah semua adonan diberi warna, selanjutnya kita kukus ya. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan talam yang berukuran 5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan yang pertama yang berwarna ungu ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna ungu ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml ya. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Kemudian setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan sebanyak 5 ml ya. Kemudian ini kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang terakhir yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml ya. Jangan lupa setiap menuangkan adonan ke dalam cetakan, untuk adonannya itu kita aduk-aduk sebentar ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan jangan lupa tambahkan air kukusannya supaya tidak kering ya. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah matang ya. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah ini dia kuenya yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap sisi-sisinya, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasil kue lapisnya, cantik banget ya, teman-teman. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini tampilannya super cantik dan menarik banget ya. Kue lapis yang satu ini selain tampilan yang cantik, rasanya yang enak, manisnya yang pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Satu resep ini menghasilkan 11 pieces kue lapis menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya teman-teman. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya, semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.